Shalom jemaat sekalian, selamat malam. Menyambut peringatan Hari Natal 2020, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa dan berpuasa, menundukkan diri di hadapan Tuhan dan mencari wajah-Nya. Puasa menjelang Natal ini akan dilaksanakan pada setiap hari Kamis di bulan Desember, sebagaimana terjadwal di sebelah saya. Pokok doa akan dibagikan di grup WhatsApp Warta Jemaat GKI Jatinegara. Apa kabar jemaat sekalian? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sekarang Roh Kudus mengundang saudara dan saya untuk masuk ke dalam tempat kudusnya. Ibrani 4 ayatnya yang ke-16 berkata, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya." Mari kita masuk di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, Bapa pencipta langit dan bumi. Kami mengucap syukur kalau Engkau mengadakan mesbah doa pada malam hari ini secara online dan kami boleh mengikutinya dengan penggunaan teknologi yang ada di gereja kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena melalui darah-Mu, pengorbanan diri-Mu, kami boleh datang menghadap hadirat Bapa. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau hadir, menolong mempersiapkan hati setiap jemaat-Mu, meskipun kami di dalam keseharian kami disibukkan oleh berbagai hal. Tetapi pada malam hari ini kami mau mengikuti mesbah doa online ini dengan sebaik-baiknya. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kami konsentrasi yang baik, dan kami boleh mendapatkan berkat daripada firman Tuhan pada hari ini, maupun pujian penyembahan yang kami sampaikan juga boleh memperkenan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, Mazmur 98 ayatnya yang pertama. Mazmur nomor 98 ayat yang pertama berkata, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus." Oleh sebab itu, marilah kita menyanyikan lagu, nyanyikanlah nyanyian baru. Dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan membesar di bumi, yang memerintah dunia, taruna anak darah, yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kalau sebentar kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu itu yang menolong menguatkan kami, sehingga hari lepas hari
kami semakin mengerti akan panggilan Tuhan dan betapa mulianya, betapa kayanya pengharapan kami di dalam Engkau. Biarlah Engkau menolong setiap jemaat-Mu boleh hidup berperan sebagaimana panggilan Tuhan atas diri jemaat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai ayat yang 23. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Efesus pertama ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru memberikan judul doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Tuhan, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Permisi tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita lakukan selama awal-awal pandemi COVID-19 ya, di dalam rumah, ketika kita harus membatasi pergerakan kita, tidak keluar dari rumah? Bagaimana perasaan saudara? Ya, tentu banyak persoalan, bukan? Terutama ketika keluarga-keluarga, pasangan-pasangan yang sudah mengalami masalah. Itu sebabnya tingkat perceraian cukup tinggi selama masa pandemi. Ya, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Bagaimana perasaan kita? Ada juga yang mengisi waktu karena memang cukup harmonis ya hubungan relasi itu, sehingga satu sama lain bisa makin akrab dan makin dekat. Ya, kalau yang kasus pertama biasanya disebut dengan cabin fever, demam dalam kabin, ya, sehingga terjadi banyak persoalan, keributan, kecekcokan. Tapi apa yang terjadi ketika Rasul Paulus dipenjara, saudara? Ya, kalau waktu awal pandemi kita seperti terpenjara. Rasul Paulus waktu dipenjara pada tahun kurang lebih 62 Masehi, ya, justru dia menulis surat kepada jemaat di Efesus, gitu ya. Dia bisa berdoa, dia bisa mengucap syukur ya karena apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Nah, hari ini kita mau belajar berdasarkan teks yang tadi sudah saya bacakan. Mari kita melihat ya, apa sih sebenarnya panggilan kita? Memang tadi kita tidak membacakannya dari perikop sebelumnya. Perikop yang kita bacakan tetap ada kaitannya dengan ya perikop sebelumnya, yaitu kekayaan orang-orang yang terpilih. Maka perikop yang saya bacakan tadi itu adalah merupakan doa ya terhadap orang-orang yang terpilih itu. Nah, apa sih panggilan kita? Menurut ayatnya yang keempat, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, itu adalah menjadi umat pilihan. Ya. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya di ayat yang kelima, saudara.
menjadi anak-anaknya. Ya, ini ayatnya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Apalagi saudara panggilan kita selain menjadi umat pilihan, menjadi anak-anaknya, yaitu menjadi puji-pujian bagi Allah. Ya, ayat 6, ayat 12, ayat 14 di sini ya. Saudara bisa membacanya di sini supaya terpujilah kasih karunia ya. Terus di ayat 12 boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat 14 untuk memuji kemuliaannya. Kita lanjut saudara. Jadi panggilan Tuhan bagi kita, bagi saudara saya, paling tidak menjadi umat pilihannya, menjadi anak-anaknya, diangkat, diadopsi menjadi anak-anaknya. Kita yang ada anak-anak durhaka, anak-anak celaka ya, orang-orang yang berdosa tetapi diangkat menjadi anak-anaknya dan menjadi puji-pujian bagi Allah, bukan puji-pujian bagi diri sendiri, bukan puji-pujian bagi keluarga, bukan puji-pujian bagi manusia, bukan, tapi bagi Allah ya. Nah, kekayaan pengharapan. Apa yang dimaksudkan pengharapan di sini adalah pengharapan yang merupakan berkat rohani di dalam surga, warisan ilahi. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Ya. Nah, berkat rohani ini disebut sebagai sesuatu yang kaya, saudara. Mengapa pengharapan ini begitu kaya? Ya, kita lanjut. Nah, ayat 1 maksud saya pasal 1 ayat 18 yang tadi sudah dibacakan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya, jadi ini merupakan kemuliaan bagi orang-orang kudus. Karena berkat rohani ini bukan hanya untuk nanti waktu di sorga, saudara, tetapi juga sudah bisa kita cicipi, kita rasakan, kita alami saat ini di dalam dunia, saudara. Ya. Karena apa? Karena kuasa Allah di dalam Kristus, bukan karena kehebatan kita, bukan karena jeripaya kita, jasa-jasa kita, atau karena latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan kita, bukan, saudara. Tapi karena kuasa Allah saja di dalam Kristus. Inilah yang disebut anugerah, saudara. Karena Kristus itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ya. Dan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang menurut ayatnya yang ke-21. Nah, kekayaan rohani bagi tubuh Kristus saat ini di dalam dunia itu diperinci sebagaimana di layar saudara bisa lihat. Ayat 7, penebusan yaitu pengampunan dosa. Ayat 8 dan 17, hikmat dan pengertian. Ayat 14, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ayat 15, iman dan kasih. Kalau ada iman dan kasih, lanjutannya ada pengharapan. Ayat 18, betapa kayanya kemuliaan itu ya, pengharapan itu. Betapa hebatnya kuasanya. Ayat 19. Bagaimana kuasa Tuhan dibuktikan? Begitu hebat. Yaitu dengan membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan mengaruniakan otoritas, kekuasaan, kewenangan kepada Kristus sebagai buktinya. Ayat 20 sampai 21, saudara. Inilah kekayaan pengharapan kita, saudara. Nah, setelah kita paham akan kekayaan pengharapan di dalam panggilannya, lantas kita mau ngapain, saudara? Istilah anak muda, so what gitu loh. Mau ngapain kalau udah tahu semuanya ini? Bukankah hidup bukan karena roti saja gitu ya, tapi juga sesuai dengan firman Tuhan, bukan? Jadi menurut ayat 16, Paulus itu tidak berhenti mengucap syukur, saudara. Dia selalu berdoa bagi jemaat di Efesus, terutama ketika mendengar ya iman mereka kepada Yesus Kristus. Ketika melihat atau mendengar
kasih mereka terhadap orang-orang kudus. Jemaat Efesus sangat ramah, ya, memberikan tumpangan kepada orang-orang kudus. Maka Paulus meskipun di penjara, di tempat yang tidak mengenakan, ya dia masih bisa mengucap syukur. Saudara, ketika saudara berada di tempat yang sulit, ketika saudara berada dalam posisi yang tidak mengenakan, lalu saudara mendengar ada prestasi kebaikan yang diperoleh oleh pihak lain, bagaimana sikap saudara? Apakah saudara ngiri, syirik, dengki? Ataukah saudara malah mengucap syukur karena iman orang lain tersebut bertumbuh? Apakah saudara akan berdoa juga bagi mereka? Ya, bandingkan dengan Efesus 6 ayatnya 18. Dalam segala doa dan permohonan. Ya. Kemudian di ayat yang ke-17 saudara. Agar mereka mengenal dia dengan benar saudara. Ya, jadi jemaat Efesus sebenarnya sudah mengenal Tuhan. Tapi Paulus doakan supaya mengenal dia lebih lagi. Atau mungkin ada indikasi bahwa mereka belum mengenal Kristus dengan benar. Sehingga didoakan supaya mengenal dia dengan benar. Nah saudara, apa bedanya antara tahu dengan kenal saudara? Saudara bisa mengetahui tokoh-tokoh tertentu dengan membaca. Saudara bisa tahu tokoh Kristus, tokoh Yesus Kristus dengan membaca Alkitab. Tetapi apakah itu menjamin saudara kenal dia? Belum tentu saudara. Sama seperti saya membaca buku-buku biografi tentang tokoh-tokoh tertentu, saya bisa tahu saudara. Tapi belum tentu saya kenal. Nah untuk mengenal tokoh-tokoh tersebut, saudara harus bergaul erat, intim dengannya bukan? Demikian juga dengan Yesus Kristus, dengan Allah. Saudara bukan hanya membaca Alkitab, saudara berdoa, melakukan pelayanan seperti jemaat di Efesus, memberikan tumpangan, ya, memberikan tindakan kasih yang kelihatan kepada orang-orang kudus lainnya. Maka kalau kita mau mengenal Allah, kita mengenal Kristus, bukan hanya membaca Alkitab berdoa, tetapi juga melakukan pelayanan, melakukan disiplin rohani lainnya. Ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Menyatu dengan sang kepala dari segala yang ada. Siapa sang kepala dari tubuh Kristus? Kepala itu adalah Yesus Kristus. Tubuh itu adalah umatnya, gerejanya, jemaatnya. Sehingga ya, kalau ada gereja, ada umat atau jemaat yang tubuhnya itu tidak terhubung, tidak terkoneksi, tidak berelasi dengan sang kepala itu, ya bisa dikatakan itu seperti apa ya? Ya makhluk yang tanpa kepala itu makhluk apa ya? Nggak ada ya. Mungkin kalau saya pakai contoh kecoa, ya masih bisa hidup tanpa kepala, tapi cuman sementara waktu gitu ya, mungkin 1-2 hari masih bertahan gitu ya, lama-lama mati karena dia nggak dapatkan makanan saudara. Dari kepala lah ya kita melihat ekspresi dari pribadi itu. Jadi kita bisa mengenal Kristus melalui komunitas kita yang berelasi, yang mengenal dia dengan benar saudara. Dan hargailah panggilannya dengan hidup kita yang benar saudara. Pasal 4 kalau diteruskan saudara. Ya, saya tidak punya waktu yang cukup banyak untuk menjelaskan, tetapi beberapa poin saya bisa sampaikan sini. Karena hal-hal yang aplikatif, yang sifatnya terapan ada mulai dari pasal 4 dan seterusnya, 4, 5 sampai 6. Ya, jadi kalau Rasul Paulus membabarkannya dari pasal 1 dan 2 sampai 3 lebih doktrinal, lebih kepada pengajaran dan konsep-konsep teologis, maka di pasal 4, 5, 6 lebih praktis, lebih bersifat terapan. Misalnya apa saudara? Di pasal 4 itu kalau saudara lihat di dalam judul-judul perikopnya yang ada, itu adalah bicara tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya, meskipun berbeda-beda, ya jemaat itu harus bersatu, gitu ya. Kemudian perikop selanjutnya di pasal 4 itu menjadi manusia baru. Contohnya menjadi manusia baru itu apa? Ya ramah, penuh kasih, mesra dan mengampuni, bukan saling menjahati atau saling melukai satu sama lain. Pasal 5, hidup sebagai anak-anak terang. Di situ banyak contoh-contohnya. Relasi suami dan istri yang saling mengasihi, suami mengasihi istrinya, istri tunduk kepada suaminya. Pasal 6, anak-anak menaati orang tuanya di dalam Tuhan. Demikian juga hamba-hamba terhadap tuannya. Dan perikop selanjutnya adalah mengenakan perlengkapan rohani, ya, termasuk di dalamnya berdoa. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara dan saya, kita mari sama-sama berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa, ya, memuliakan Allah, memuji
Dia, karena kehebatan kuasanya yang membangkitkan dan meninggikan Kristus. Mari kita memuliakan Dia. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Kalau kami boleh melihat keadaan dunia ini dengan segala persoalan yang ada. Pemeliharaan Tuhan terhadap diri kami masing-masing pribadi boleh menguatkan ataupun melemahkan kami. Tetapi kami sudah melihat bahwa kasih Tuhan boleh dicurahkan kepada jemaat-Mu dengan bukti bahwa Kristus telah mati bagi kami. Dan itu suatu proklamasi yang jelas bahwa Tuhan begitu mengasihi kami meskipun situasi dinamika yang ada di dunia ini bisa saja membuat kami takut. Tetapi ketika kami melihat Engkau membangkitkan Kristus dari kematian, ketika kami mendengar kabar sukacita Injil ini dan kami boleh diyakinkan dengan keselamatan kami mau memuliakan Engkau. Dan kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua saudara, mari kita mengucap syukur atas panggilan Tuhan bagi umatnya, bagi jemaatnya. Kalau kita yang adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang harusnya dihukum, tapi kita boleh dipanggil menjadi anak-anaknya. Mari kita mengucap syukur akan hal itu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Engkau boleh mengangkat kami bukan karena jasa-jasa kami, kebaikan kami, kelebihan kami, atau kepandaian kami. Bukan karena latar belakang kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih dan kedaulatan-Mu saja. Sehingga Engkau boleh memilih kami menjadi umat-Mu. Menjadikan kami tubuh Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ini. Yang ketiga saudara, mintalah kepada Allah supaya Ia menjadikan mata hati kita terang. Sehingga dapat lebih mengenal Dia. Dapat mengenal Dia dengan benar. Mari kita memohon kepada Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kiranya Engkau mencelikkan mata rohani kami. Mencelikkan hati nurani kami ya Tuhan. Agar kami dapat mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Tentu dengan membaca firman-Mu. Dengan melakukan disiplin rohani seperti berdoa. Seperti kami melayani sesama kami. Biarlah kami juga bertumbuh di dalam pengenalan kami kepada Engkau. Tuhan, Kau berkati kami ya Tuhan. Ketika kami mau taat, tunduk kepada firman-Mu, mau menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kami kepada Engkau. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menjadikan jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara juga sebagai saksi-saksi dan duta Kristus dimanapun mereka berada. Amin. Yang keempat saudara, yang terakhir. Mari kita mohon ampun dan mengaku dosa. Kalau kita sekiranya sebagai tubuh Kristus pernah atau mungkin pernah saling melukai satu sama lain. Biarlah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saya memberikan waktu beberapa menit untuk kita memohon ampun di dalam hati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seiman, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita dapat dengan tabah kita jalani. Karena kita tahu bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Sebab kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dihadiahkan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Mari kita menanggapi dan meresponi firman Tuhan hari ini dengan mengikuti panggilan Tuhan seumur hidup kita sampai akhir hayat. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Aku hendak ikuti
Kita akan mengakhiri mesbah doa kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh mengikuti mesbah doa kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati segenap jemaat-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya, kita sekalian. Amin. Silakan mengambil waktu teduh. Mesbah doa malam selesai. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin.